produk investasi terkait pasar modal atau produk investasi non-pasar modal? Manakah yang lebih menarik buatmu? Atau mungkin kamu juga mengikuti influencer atau public figure favorit yang sering berbagi tips-tips terkait dengan investasi? Atau bahkan hingga buka-bukaan terkait dengan portofolio investasinya? Nah, pertanyaannya, seberapa yakinkah kamu kalau semua instrumen atau medium investasi yang direkomendasikan itu sudah terjamin? Dan seberapa yakinkah kamu kalau tidak ada udang di balik batu terhadap semua tips dan saran investasi yang diberikan? Karena tentunya tidak semua influencer itu bersertifikasi loh. Lantas dari mana keabsahan rekomendasinya dong? Bukan perwakilan manajer investasi, sekuritas, dan tidak bersertifikasi lagi. Apa kamu yakin untuk mengalokasikan dana yang kamu miliki ke instrumen atau medium investasi tertentu? Karena dia yang katanya untung, akankah ada jaminan kalau kita tidak akan buntung? Nah, sebagai contoh, baru-baru ini sekelompok influencer diseret ke meja hijau atas kasus dugaan penipuan saham di Amerika Serikat. Tuntutan tindak penipuan dilayangkan langsung oleh Komisi Perdagangan Saham Amerika Serikat dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Mereka dituduh menggunakan media sosial untuk memanipulasi harga saham sejak Januari 2020 hingga April 2022. Para influencer ini kerap kali mempromosikan diri mereka sebagai trader yang sukses dan mendorong para pengikutnya untuk membeli saham yang mereka beli melalui Twitter dan juga Discord. Namun yang dipermasalahkan, kelompok influencer ini sama sekali tidak memberitahu pengikutnya bahwa mereka ada rencana untuk menjual saham tersebut. Tentunya setelah memperoleh kenaikan harga atau volume yang dinilai cukup signifikan bagi mereka. Para influencer ini meraup profit yang cukup fantastis dari aksi menggoreng saham ini. Nilainya mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,56 triliun rupiah. Ya, perkembangan teknologi memang turut berkontribusi terhadap inklusi dan juga literasi keuangan di masyarakat. Pengenalan terhadap produk investasi pun sudah bisa diakses melalui channel digital. Cuma masalahnya, bagaimana jika ada influencer yang mencoba untuk menggoreng saham atau menyesatkan masyarakat dengan mengandalkan teknologi komunikasi dan juga perkembangan media sosial? Fenomena influencer sharing kesuksesannya dalam berinvestasi nggak cuma terjadi di Amerika Serikat. Di Indonesia pun ada. Tentunya masih melekat dong beberapa waktu lalu yang cukup ramai influencer yang mempromosikan investasinya, ternyata sekarang kena vonis pidana. Lalu jangan lupa, pernah ada juga influencer atau bahkan artis papan atas sampai tokoh ternama juga sempat ditegur oleh OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Ini karena ramalan prospek investasi mereka atau buka-bukaan mereka soal portofolio investasi. Pada 2021 lalu, Ustadz Yusuf Mansur sempat berupaya mengedukasi masyarakat untuk melek investasi di saham. Aksinya memilah sejumlah saham ini disebut oleh masyarakat dengan fenomena mansormologi. Kemudian aksi buka-bukaan portofolio saham juga sempat dilakukan oleh Raffi Ahmad dan juga Ari Lasso. Tak berhenti di situ, ada Kaisang Pangarep, sang putra bungsu Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan rekomendasi saham melalui akun Twitternya. Oleh netizen, ilmu dan rekomendasi dari Kaisang ini disebut-sebut sebagai sangmologi. Nah, beragam aksi promosi investasi yang dilakukan artis, public figure, dan sejumlah influencer lainnya dinilai oleh Lo Keng Hong atau Warren Buffett Indonesia sebagai aksi yang kurang terpuji. Jika ada masyarakat yang terbawa untuk ikut-ikutan portofolio investasi tokoh ternama tersebut, ini dinilai tak lebih dari aksi beli kucing di dalam karung. Karena dasarnya investor tersebut mengalokasikan dananya di instrumen atau saham yang belum mereka analisis lebih jauh. Alih-alih pruden dalam berinvestasi, masyarakat justru malah tergiur keuntungan yang katanya sukses diraih para tokoh ternama dan influencer. Padahal, kalau nilainya jatuh, siapa dong yang bertanggung jawab? Menindaklanjuti fenomena tokoh terkemuka dan influencer yang pamer portofolio investasi dan bahkan melancarkan aksi pom-pom saham, secara tegas OJK dan BEI mengingatkan tidak ada pihak yang sembarangan memberikan rekomendasi saham. Merujuk ketentuan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, khususnya Pasar 32 Junto Pasal 33, 34, dan 81, pemerintah secara tegas menegaskan bahwa hanya pihak yang memperoleh izin dari regulator yang bisa menjalankan bisnis ataupun memberikan rekomendasi terkait investasi.
Di sisi lain, pemerintah juga mewanti-wanti tidak ada pihak yang diperkenankan untuk memberikan informasi yang tidak benar, baik tertulis dan tak tertulis hingga menimbulkan kerugian. Karena kalau dipikir-pikir memang sangat berisiko jika sembarangan orang bisa memberikan saran investasi dan bahkan dipercaya oleh masyarakat tanpa indikator yang tepat. Nah, sebagai upaya mengontrol aksi-aksi tak bertanggung jawab, pemerintah melalui UU Pasar Modal juga menambahkan sejumlah ketentuan terkait penindakan dan juga hukuman bagi pihak yang menyalahi aturan. Hal ini tergambar dalam pasal 100 junto pasal 102 dan 103. Secara sah, pemerintah juga mengizinkan regulator yang mengawasi pasar modal untuk berhak melakukan pemeriksaan, penyelidikan, bahkan membawa oknum tak bertanggung jawab ke ranah hukum, baik untuk memberlakukan denda hingga gugatan pidana. Terkait regulator, dalam UU Pasar Modal memang tercantum nama Bapepam, sesuai ketentuan yang sah yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang pendirian Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah telah mengalihkan tugas Bapepam sebagai pengawas dan pembuat aturan di ranah pasar modal ke dalam tugas OJK. Nah, dengan sejumlah landasan aturan yang sah, tentunya aksi pom-pom saham atau investasi tertentu tidak semakin masif. Satu persatu publik figur ataupun influencer seharusnya patuh terhadap hukum kan? Tapi kembali lagi nih, belum selesai dengan urusan pom-pom atau promosi investasi instrumen legal dari pihak yang berizin. Nyatanya malah ada kasus lainnya. Para regulator juga dibuat pening dengan aksi promosi atau endorse investasi ilegal. Baik instrumennya ataupun penyelenggara investasinya pun menyalahi aturan perundang-undangan di Indonesia. Sejumlah contoh nyata terkait hal tersebut antara lain adalah kasus investasi bodong Binomo dan kasus binary option Quotex. Usai menimbulkan kerugian banyak pihak, afiliator atau pihak yang bertugas menawarkan produk kepada orang lain dan mendapatkan komisi dari kedua perusahaan tersebut resmi terjerat vonis hukum. Terdapat influencer Indra Kents yang terseret kasus investasi Binomo. Di mata hukum, Indra Kents yang merupakan afiliator Binomo terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang. Indra Kents pun dijatuhi vonis 10 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah, subsidi 10 bulan kurungan. Sementara itu, influencer Doni Salmanan juga diseret ke meja hijau dan mendapat vonis hukuman 4 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah, subsidi 6 bulan masa penjara. Hukuman yang Doni terima ini merupakan efek keputusannya bergabung menjadi afiliator di Quotex yang berujung menyesatkan banyak pihak. Menelaah kasus-kasus tersebut memang sebaiknya kita mawas diri ya. Jangan deh tergiur dengan iming-iming dari influencer ini dan itu soal cuan banyak yang mereka dapatkan dari investasinya. Setelah mengulas cukup panjang fenomena terkait pom-pom saham dan investasi tak berizin ini, memang sudah sebaiknya kita untuk tidak menganggap pernyataan dari influencer ini bagaikan sabda yang harus diikuti. Kemudian pula, apabila ada masyarakat yang memang tergiur dari iming-iming pom-pom saham tersebut, bagaimana nih jika masyarakat memang diajak untuk berinvestasi di perusahaan dan instrumen investasi yang telah sah berizin dari OJK? Yuk kita simak selengkapnya. Ada sih saham. Bibit itu reksadana. Saya investasi di reksadana. Iya, saya punya. Apa tuh bentuknya? Bentuknya saham. Awalnya sih kan karena waktu itu efek pandemi ya, jadi kan banyak orang heboh tuh main saham, anak-anak muda pada main. Jadi kita coba sama pasangan belajar lah, udah follow IG tentang saham, cari tahu dan kayaknya menguntungkan nih, kita coba main lah. Akhirnya dari situlah taunya dari sosmed kayak gitu-gitu. Sebenarnya aku taunya dari sepupu aku sih, udah main duluan. Terus dia nyaranin kayak daripada uangnya nganggur, mendingan kayak masukin reksadana. Dia nyaranin langsung bibit sih. Jadi kayak yaudah aku ikut main gitu. Sebenarnya ngelihat kayak beberapa orang udah melek tentang investasi, jadi coba-coba untuk ngeluangin waktu dan uang saya ke sana sih sebenarnya. Waktu itu kan yang pandemi, kita saya dan istri ngeliat, wah harga saham banyak yang turun. Contohnya kayak BBCA dulu. Nah, saya tertarik tuh waktu itu. Banyak idle money, saya masukin tuh ke situ.
influencer sih enggak ya, cuman karena trennya sih waktu itu kayak banyak yang pada main, temen-temen juga banyak yang main, jadi kepikiran untuk main sih kayak gitu. Kalau influencer sih enggak sih waktu itu. Tapi tahu nggak sih aksi pom-pom influencer yang kayak goreng saham? Tahu banget, tahu banget. Kurang tahu deh aku. Kamu belum tahu. Investasi ke saham tertentu enggak, tapi kalau gaya untuk investasi ada. Iya, Tahu nggak sih istilah pom-pom saham? tahu. Apa tuh? Pom-pom tuh kayak dia akan seolah-olah ini sangat tren banget loh, tapi sebenarnya itu cuman kayak gorengan aja bagi saya gitu. Enggak sih, kalau saya sih tetap kita cari tahu sih apa yang mau kita beli gitu loh, jangan berdasarkan si artis yang bermain, karena kan kalau mereka kebutuhan ya ada kebutuhan sendiri dan itu sebenarnya dilarang kan, ada rulesnya sendiri. Jadi kalau saya sih nggak berdasarkan influencer atau artisnya sendiri. Mungkin karena dia aku suka ya, tadi kan kayak influencer kesukaan atau siapapun itu, jadi kayak mungkin karena aku suka kayak yaudah deh coba-coba bantuin dia juga, kayak dia kan promosiin sesuatu, jadi kayak karena aku suka dia jadi kayak yaudah deh coba beli gitu. Mungkin sebenarnya lihat dulu ya platformnya apa yang diajak, kemudian cek dulu yang lain apakah dia emang udah valid ataupun maksudnya ini bukan kayak investasi bodong gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya dia tetap bagus pasti saya ikutin sih sebenarnya. Enggak. Saya pasti akan nilik kembali itu perusahaan yang dia bilang itu oke apa enggak gitu. Ya kalau itu sih yang bahaya ya. Jadi kalau saya sih nyarinya yang udah rata-rata pada main di situ teman-teman dan udah terjamin aman gitu ya. Dan harus jelas nih mana saham, mana yang cuman trading nggak robot trading itu apa itu yang nggak jelas, yang nanti malah ngabisin uang kayak gitu sih. Kalau soal boncos atau enggaknya sih sebenarnya kita sekarang saya sendiri juga sebenarnya lagi minus. Saya baik lagi kalau paham tentang saham ya, bedanya saham sama kayak misalkan contohnya, saya lupa satu lagi, intinya kalau saham selama kita minus tahan aja dulu gitu loh, toh nanti dia akan ada saatnya naik tapi mungkin akan butuh waktu tahunan lama kayak gitu sih. Jadi kayak kalau paham nggak akan yang terlalu gimana banget, dan selama kita makainya uang jangan uang panas ya, jangan uang kepentingan kayak gitu sih. Kalau untuk rugi kan berarti sebenarnya kan dia ngelihat dulu kan dia mau ngesaham atau reksadana ke bagian apa gitu ya, contohnya ke misalnya pasar modal atau apa gitu selainnya. Kemudian kalau misalnya emang rugi ya berarti ya udah nggak apa-apa. Paling di blacklist aja sih dari yang saya idolakan seperti itu. Karena kalau saham itu kita harus paham kan, kalau cuman karena berdasarkan influencer, karena ada beberapa influencer tuh dia sebenarnya nggak paham tentang saham, hanya karena dibayar untuk promosi. Ya kalau kita ngerti nggak perlu ikut mereka gitu, karena kan kita ada cara belajarnya, kita tahu cara paham saham apa yang harus kita beli yang nanti bakal berpotensi naik kayak gitu sih. Sebenarnya aku nggak terlalu banyak ngikutin influencer sih, jadi kayak ya karena nggak terlalu ngikutin, jadi kayak aku nggak terpapar itu juga, jadi kayak ya udah. Banyak kan yang mereka ajakin itu pas saya nilai kembali kayaknya nggak pas untuk saya masukin uang saya ke sana. Berbicara terkait ajakan dan seruan untuk berinvestasi di instrumen ataupun medium investasi tertentu memang masih menimbulkan pro dan kontra. Ada pihak yang langsung seperti, kayaknya menarik nih. Tapi ada juga yang langsung menolak dari awal aksi pom-pom yang dilakukan influencer atau public figure terkenal. Tentunya, kami ingin mengingatkan bahwa bijaklah dalam mengelola uangmu. Pastikan bahwa sebelum berinvestasi, Anda sudah mengecek terlebih dahulu risiko dan juga aturannya. Jangan sampai hanya terbawa iming-iming semata dan berakhir tersesat. Demikian dari Jakarta, Shani Alatas dan juru kamera Angga Yosua, tim liputan CNBC Indonesia.